Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsyamani Putri dan juga rekan saya, Dena Helma. Di sini kami akan membahas mengenai hasil adaptasi Clan Imposter Phenomenon Scale. Di sini kami akan membahas yang pertama tuh ada kajian pustaka, yang selanjutnya ada proses adaptasi, ada blueprint dan sebaran item, perhitungan hasil dan pengambilan data, tampilan skala, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dena Helma. Silahkan. Yang pertama itu ada kajian pustaka. Menurut Klein dan Imes tahun 1978 menyatakan bahwa impostor fenomenon adalah perasaan intens dari individu berprestasi tinggi yang tidak dapat menginternalisasi kesuksesan mereka dan menghubungkannya dengan keterampilan interpersonal, keberuntungan, waktu, dan kontak. Ketika mahasiswa mengaitkan penyebab keberhasilan mereka dengan keberuntungan atau waktu yang tepat, dan mereka tidak menginternalisasi pencapaian mereka, dapat dikatakan bahwa mereka mengalami impostor phenomenon. Lalu terdapat aspek dalam impostor phenomenon menurut Klein dan Imes tahun 1978. Yang pertama itu fake, yaitu menilai keraguan diri dan kekhawatiran tentang kecerdasan dan kemampuan. Yang kedua itu ada luck, yaitu menilai kecenderungan untuk mengaitkan kesuksesan dengan kebetulan. Yang ketiga itu ada discount, yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengakui kinerja yang sukses. Lalu ada proses adaptasi. Alasan melakukan adaptasi Klein Impostor Phenomenon Scale atau CIPS dilakukan untuk mengukur fenomena impostor pada mahasiswa, terutama terkait ketakutan akan kegagalan dan keraguan terhadap kemampuan diri. Lalu pada mahasiswa dengan IPK tertinggi di Universitas Negeri Makassar, ditemukan bahwa mereka yang mengalami kecenderungan impostor sering merasa bahwa pencapaian mereka hanya hasil keberuntungan. Hal ini serupa ditemukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, di mana beberapa mahasiswa yang meraih nilai A merasa keberhasilan tersebut bukan sepenuhnya karena kemampuan mereka, melainkan keberuntungan. Adaptasi CIPS ini bertujuan untuk memahami fenomena impostor pada mahasiswa secara lebih mendalam. Lalu ada sampel penelitian dan alasan memilih sampel ini. Pemilihan sampel mahasiswa dalam penelitian ini didasarkan pada tingginya kecenderungan impostor fenomenon di kalangan mahasiswa, terutama terkait keraguan diri tentang kesuksesan akademik. Klein dalam Young 2004 menyatakan bahwa kalangan akademik berisiko mengalami fenomena ini karena mereka sering dievaluasi berdasarkan kemampuan akademik. Adaptasi fenomena impostor pada mahasiswa ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hal ini dapat terjadi. Lalu ada proses adaptasi. Yang pertama itu pemilihan dan penentuan skala. CIPS ini dipilih karena telah diuji di berbagai negara dan efektif mendeteksi impostor fenomenon, mencakup aspek seperti keraguan diri, kekhawatiran tentang kemampuan, perasaan keberhasilan karena keberuntungan, dan ketidakmampuan mengulang kesuksesan. Dari 20 item ini, kami menggunakan 17 item dengan menghilangkan item 1, 2, dan 5 karena menurut Klein tahun 1985 tidak signifikan secara statistik. Yang kedua itu ada translasi alat ukur. Translasi CIPS ini dilakukan oleh dua ahli pendidikan bahasa Inggris, yaitu Christopher Pinardi pada 10 Oktober 2024 dan Ita Sophia pada 19 Oktober 2024. Tujuan translasi ini adalah agar item-item CIPS diterjemahkan dengan tetap sesuai makna asli dan pemahaman bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada sintetis. Peneliti memeriksa terjemahan setiap item untuk memastikan makna asli tercermin dan mudah dipahami dengan bahasa target. Terjemahan dari translator 2 dipilih karena dinilai lebih tepat dalam pemilihan kata dan penyusunan kalimat, sehingga lebih jelas dan bebas ambiguitas.
Dan yang keempat itu ada expert judgment. Pada tahap ini versi akhir dari terjemahan skala CHIPS ditinjau kembali oleh Ibu Cahyaning selaku dosen dalam bidang psikologi. Lalu yang selanjutnya ada blueprint dan sebaran item. Dalam penelitian ini, yang adaptasi yang dilakukan, peneliti mendapati bahwa seluruh item pada skala ini bersifat positif atau favorable. Namun, urutan item tidak mengikuti nomor 1 hingga 17 secara berurutan meskipun mencakup aspek yang ada pada skala ini. Ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 hasil blueprint-nya bahwa seluruh item pada skala ini bersifat positif atau favorable. Dan namun item ini tidak mengikuti nomor 1 hingga 17, tetapi secara asak bisa dilihat dalam sebaran item. Untuk aspek fake itu terdapat nomor 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, dan 20. Untuk aspek like itu ada 9, 11, dan 15. Dan untuk aspek diskon yaitu ada 10, 16, dan 19. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marsha. Oke, yang selanjutnya ada perhitungan hasil dari pengambilan data. Di sini ada uji reliabilitas. Ini itu menggunakan uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS versi 25. Uji reliabilitas ini tuh untuk melihat konsistensi hasil ukur yang menyerpinkan seberapa tinggi kecermatan dalam pengukuran berdasarkan Ajwar 2012. Uji ini tuh menggunakan Cronbach Alpha dan memperoleh hasil yaitu 0,90 dari 17 item yang menunjukkan bahwa reliabilitas ini tuh sangat tinggi. Nah, ini tuh sejalan dengan Guilford yang dikategorikan bahwa reliabilitas ini tuh memiliki hasil yang sangat tinggi. Maka hal ini tuh memiliki arti di mana semua item pada skala imposter phenomenon berkontribusi secara signifikan dan konsisten terhadap hasil secara keseluruhan. Yang selanjutnya di sini ada validitas. Peneliti juga menggunakan IBM SPSS versi 25 untuk analisis menggunakan data corrected item total correlation untuk menentukan keandalan item. Uji validitas dalam penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah skala ini tuh mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. Diperlukan suatu proses pengujian validitas dan validasi. Ini tuh menurut Ajwar tahun 2012. Hasilnya berdasarkan nilai validitas itemnya itu dinyatakan valid karena nilai terendah pada item ini tuh adalah 0,429 serta nilai tertingginya itu adalah 0,682. Berdasarkan hasil tersebut, pada pengujian skala imposter phenomenon ini tidak ada item yang gugur atau tidak ada item yang perlu dihapus. Hal ini sejalan dengan Ajwar dalam Nugroho dan kawan-kawan. Hasil ini jika koefisien validitasnya tuh lebih dari 0,30, berarti item tersebut dapat dikatakan valid. Yang selanjutnya di sini ada tampilan skala. Bisa dilihat yang pertama itu berisi pendahuluan, kriteria, dan juga kriteria responden. Yang selanjutnya juga di sini ada informate consent. Yang selanjutnya di sini ada identitas responden. Yang selanjutnya di sini pada bagian pertama tuh ada penjelasan mengenai skalanya, kemudian juga ada tampilan item. Baik, yang selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai pembahasan. Nah, persiapan dan pengambilan data, yang pertama tuh peneliti mencari jurnal alat ukur dengan memeriksa grain teorinya, dimensi dan keandalan instrumen yang harus lebih dari 0,70. Setelah itu, kami melakukan memilih jurnal dan juga melakukan bimbingan dengan asisten praktikum. Setelah itu, kami juga melakukan translasi dengan 2 ahli bahasa, yaitu dalam pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, kemudian disusun sintesis dengan memilih hasil dari 2 terjemahan ahli tersebut. Kemudian dievaluasi oleh expert judgment, yaitu Ibu Cahyaning selaku dosen di bidang psikologi. Selanjutnya, kami juga membuat Google Form
untuk mengumpulkan data melalui kuesioner online seperti Telegram dan Twitter. Di Google Form ini tuh kami membuat berisi pendahuluan, kriteria responden, informat konsen, petunjuk dan identitas responden serta item. Kami memperoleh 235 responden dalam waktu 1 minggu. Kemudian data ini diolah dengan IBM SPSS versi 25 dengan menghasilkan reliabilitas yang tinggi yaitu 0,91 dan validitas item keseluruhannya itu lebih dari 0,30. Yang selanjutnya, kekurangan dan kendala dalam proses adaptasi skala dan pengambilan data. Kendala dalam penelitian ini yang pertama itu kesulitan mencari jurnal yang memenuhi kriteria alat ukur dengan 3 aspek, tidak lebih dari 30 item, dan reliabilitasnya itu harus lebih dari 0,70 yang cukup memakan waktu. Kemudian dalam adaptasi chips ini tuh item 1, 2, dan 5 dikeluarkan karena tidak signifikan secara statistik. Ini tuh dinyatakan oleh Klein pada tahun 1985. Sehingga hal ini tuh kami putuskan untuk mengeluarkan item ini dari analisis dan adaptasi. Selanjutnya, pengambilan data dalam waktu terbatas menjadi tantangan utama dalam memperoleh 150 responden dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya di sini ada validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas yang menggunakan tabel reliabilitas corrected item total correction, peneliti dinyatakan valid adaptasi ini karena itemnya tuh lebih dari 0,30. Sedangkan untuk reliabilitasnya diperoleh nilai 0,91 yang berada dalam kategori reliabilitas yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur digunakan memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan hasilnya itu diperoleh dari penggunaan alat ukur ini tuh dapat diandalkan dengan ketepatan yang tinggi. Yang selanjutnya kesimpulan dari hasil adaptasi kami yaitu kami menemukan validitas yang baik yaitu corrected item totalnya lebih dari 0,30 dan reliabilitasnya itu sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Cronbach Alpha sebesar 0,91. Hal ini tuh relevan dengan konteks imposter phenomenon yang dikenalkan oleh Klein dan Imes pada tahun 1978 di mana individu yang berprestasi tinggi seringkali merasa kesuksesan mereka bukanlah hasil dari kemampuan mereka sendiri, melainkan faktor eksternal seperti keberuntungan atau kebetulan. Meskipun ada kendala dalam menemukan responden dan penyesuaian item, peneliti ini berhasil mengadaptasi alat ukur yang relevan untuk konteks di Indonesia. Di sini kami menemukan saran untuk meneliti yang selanjutnya yang akan meneliti imposter phenomenon. Yang pertama, perluas cakupan responden tidak hanya untuk mahasiswa untuk memahami imposter phenomenon di berbagai kelompok, seperti untuk pekerja, pelajar pasca sarjana, guna memperkuat penerapan hasil penelitian. Yang kedua, yaitu menambahkan atau menyesuaikan item agar mencakup lebih banyak aspek imposter phenomenon tanpa mengurangi fokus atau akurasi alat ukur. Yang selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.